Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul 'azim. Wa nahnu 'ala hadhihi ayatil karimati insyaallah minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati segenap para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Syuhada, Pak Ketua dan jajaran pengurusnya, para Bapak, Ibu, saudara-saudari, mobil khusus jamaah Masjid Syuhada, dan mungkin juga jamaah masjid-masjid sekitaran Masjid Syuhada yang malam hari ini datang ke sini. Kita berkumpul dalam peringatan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insyaallah datangnya kita, duduknya kita, ngajinya kita, insyaallah menjadi tambahan kebaikan, tambahan hasanat, pemberat timbangan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua Bapak Ibu. Bertemu lagi ya di sini dalam PHBI. Kalau tidak salah sebelum ini Pak Bayu ya, Pak Ketua, ada apa ngisi waktu itu nuzul ya. Maulid pernah tidak? Maulid belum, atau Isra Mi'raj waktu itu ya. Jadi ini Maulid. Ya, saya sebetulnya kalau diminta ngisi Maulid, biasanya saya tanya pengurus itu ya. Tapi lupa nanya dengan Pak Bayu ya. Pertama Maulid itu biasa saya tanya itu ada hadronya apa tidak? Nah, biasanya ya. Tapi saya teringat kalau di Masjid Syuhada memang cepat dia itu ya. Sudah sholat, ngaji ya, dan ngajinya Ustaz Mulyadi memang gitu ya. Iya. Habis itu langsung Ustaz ya, langsung. Jadi cepat, tidak ada hadro ya. Kalau Maulid kan ada hadro, ini masih hadro dulu ya. Sampailah dekat-dekat jam 9 baru ceramah gitu ya. Kalau ada hadro. Tapi Maulid itu memang punya ciri khas ya. Dia agak sedikit beda dengan Isra Mi'raj begitu ya, dengan nuzulul Quran dan sebagainya. Tapi tak apa ya, insyaallah tidak mengurangi khidmat. Tapi memang terasa macam ada yang kurang ya. Kalau makanan tuh agak hambar gitu ya. Jadi kita sholawatan dulu, maksud aku tuh sholawatan dulu ya. Sholawatan dulu. Sebab sisi dikit ini kan masjid kita ini dingin ya. Iya, sisi dikit mulai agak ngantuk gitu ya. Ya, jadi biar hangat dikit kita sholawatan. Hingga nanti sholawat mana yang kita baca ya. Sholawat yang cukup sering yang dibaca di peringatan Maulid. Nanti Bapak Ibu bisa melodi refnya baik atau di nadanya tuh bisa dinikmati. Ada satu yang bagus sekali karangan Habibana Habib Muhammad Rizik Syihab yang terkenal tentang Maulid ini. Namanya Rohatil Athyar. Rohatil Athyar. Kisah sang Rasul itu ya. Oh itu kalau banyak budak-budak lemah itu ya. Ada budak di sini. Yo, masa dia melo penyanyi, semara itu ya. Nah itu nanti kita coba bacakan yang itu saja ya. Nah, nanti saya bisa bacanya, nanti Bapak Ibu boleh ikut atau boleh mendengarkan. Isi
isi dari Rohatil Atiyar itu maulid inilah. Jadi sebetulnya lagu Rohatil Atiyar ini sudah cerita tentang maulid. Jadi asalnya selesai maulid kita berarti. Ya, itu Rohatil. Baik, langsung saja Kak. Terutama saya, biar saya hangat ini, lah kedinginan aku ini ya. Ya, sedikit terkantuk gitu ya. Rohatil Atiyar. Kalau yang nak nengok liriknya megang HP banyak itu di ini ya, di Google. Tinggal cari saja Rohatil Atiyar, lirik kisah sang Rasul. Baik. Rohatil Atiyar tasdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rohatil Atiyar tasdu fi layalil maulidi wa barikun
8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil pengembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rahatil akhyaru tashdu fi layalil maulidi, wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi, wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan isyarat. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, itulah ya Bapak Ibu. Untuk agak panas ke mesin dikit lagi ya. Itu lagu Rahatil Akhyaru karangan Habibana Habib Muhammad Rizik Syihab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari ini pas sebetulnya ya, masuk malam 12. Maghrib tadi itu mulai ngitung, masuk malam 12 Ar-Rabiul Awal, bulan yang memang dikenali sebagai bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nanti harus juga diketahui bahwa Ar-Rabiul Awal ini selain bulan kelahiran Rasul, dia juga bulan kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu lahir dengan meninggalnya bulannya sama. Bahkan nanti dalam riwayat sebagian ada yang menyebutkan tanggalnya pun sama. Kalau lahirnya mayoritas menyebut ulama tanggal 12. Per maghrib tadi masuk 12. Walaupun wafatnya berselisih, ada yang menyebut 3 Ar-Rabiul Awal. Termasuk juga ada yang menyebut tanggal wafatnya juga 12 Ar-Rabiul Awal. Ya, memang unik Nabi gitu. Bahkan, nah ini tidak ada khilaf juga. Hari lahir dan hari wafatnya pun sama. Hari Senin beliau lahir, di hari Senin juga beliau meninggal. Jadi istimewa ya. Bulan Ar-Rabiul Awal ini identik dengan bulan Maulid, atau boleh juga disebut Maulud. Nah, ya. Dua-dua kalimat ini boleh kalau Bapak Ibu nak nyebut Maulid, nak kemana kamu? Nak ke Masjid Syuhada, ada acara apa? Maulid Nabi, boleh. Ya. Atau nak nyebut nak kemana kamu? Melok Maulud,
membawa maksud peristiwa kelahiran. Maka kalau kita mengatakan Maulid Nabi berarti peristiwa kelahiran Nabi, kejadiannya. Tapi kalau kita nyebut Maulud, itu lamnya itu matobi'i sebetulnya, panjang ya. Maulud begitu. Tapi karena jadi bahasa kita jadi pendek tetap. Dan mungkin dipanjang ke, nah kemana? Masjid Syuhada, acara apa? Maulud, misalnya begitu ya. Itu pasti dipendekkan tetap Maulud. Nah kalau disebut Maulud, itu sosoknya, sosok yang dilahirkannya. Maka kalau kita mengatakan Maulud Nabi, itu bayi nabinya itu yang dilahirkannya itu, maka boleh kalau disebut. Nak nyebut Maulid, jadi nak nyebut Maulud juga tidak salah ya. Nah inilah bulannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan kita diminta dengan kelahiran beliau itu bahagia. Maka tadi dua ya, biasanya aku tanya itu. Kalau minta Maulid pertama ada hadroh beda. Kalau ada ganti hadroh gantinya sholawat dan tadi. Jadilah ya ada sholawat. Yang kedua, Ustaz ya, biasanya ada tsunami, dan aku tanya itu ada tsunami dah. Itu tapi kalau pengurusnya ladakannya berani nanya itu ya. Tahu nggak kamu tsunami? Bu tahu tsunami? Suguhan nasi minyak. Ya. Ini belum keluar lah ya. Ya itu tsunami ya, itu ciri khas Maulid. Tapi tidak apa-apa ya. Yang kotak-kotak juga boleh begitu ya. Nah itu yang penting kita bahagia. Sekaligus ini jawab kalau ada yang bertanya, kamu Maulid tadi itu apa dalilnya? Ya, kan ada sebahagian umat hari ini yang nyalah-nyalahkan Maulid. Ya, tidak boleh dengan kelahiran Rasul, tapi kelahiran yang lain diperingatinya. Agak standar ganda juga sebetulnya itu ya. Iya. Padahal dalam ayat Al-Quran tadi saya bacakan di muqaddimah, Allah mengajarkan Nabi Muhammad. Kata Allah dalam ayat, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Ini dalil Maulid. Katakanlah wahai Muhammad, berarti Nabi diajarkan, berarti ini ajaran untuk kita juga. Apa yang diajarkan oleh Allah dalam ayat itu, bifadlillahi wa birahmatihi, karena karunia Allah dan karena rahmat dan kasih sayang Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian itu farhan, bahagia, happy, senang, jangan susah hati. Dan kata para ulama, dan ini kita imani Bapak Ibu, dalam sejarah hidup dari awal sampai ke akhir, dari Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, tidak ada satupun karunia Allah, tak ada satupun rahmat Allah yang paling besar dalam kehidupan ini kecuali peristiwa lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, Bu, jadi Nabi itu kan umur 40. Sebelum beliau jadi Nabi itu kan ada dulu nabinya itu, orang biasa. Di mana mulainya? Lahirnya. Baru nanti ketika jadi Nabi disifatkan kenabian beliau itu sebagai rahmat. Di ayat yang lain, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmat, kasih sayang untuk siapa? Bukan cuma untuk orang Islam, bukan cuma untuk umatnya baik, lil alamin, tapi untuk semesta alam. Ya, maka lihat siapa baik yang mengamalkan ajaran Nabi Muhammad. Kalau orang Islam jelas, bahkan orang bukan Islam pun pasti hidupnya benar kalau mengamalkan syariat Islam. Dulu ini Bu, maka nanti Pak ya agar kita ketika disampaikan tentang rezeki Nabi Muhammad ini bersyukur gitu. Dulu zamannya ketika Nabi diutus ini, tahu gitu ya Bapak Ibu, zamannya disebut zaman apa? Zaman jahiliyah. Zaman Nabi diutus itu sebutannya zaman jahiliyah. Dari kalimat jahil.
Dalam bahasa Arab jahil, dalam bahasa kita apa jahil itu? Bukan jahil kita jahil dengan kawan itu, bukan. Jahil di sini maksudnya apa? Bengak kalau bahasa Lembang ya. Bodoh, buyan, terbelakang, peradabannya lemah, itu jahiliyah. Mana tidak lemah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Judi ada di sana. Walaupun belum ada judi online waktu itu belum. Makanya jika kamu tanya ada tidak judol Ustaz? Belum ya. Judi di sana. Minumlah di sana juga. Bahkan ibu ya, cerita tentang kaum kamu ibu-ibu berada di titik paling menyedihkan itu di zaman jahiliyah. Kalau ada berita nih kelahiran seorang anak di satu keluarga, orang-orang di sekitaran itu, orang Quraisy itu pasti bertanya pertama kali pada keluarga itu apa? Pak, Bu, anak yang lahir itu lanang apa? Betina. Itu pertanyaan pertamanya. Ya. Kalau kemudian dijawab yang lahir nih lanang, maka nampaklah kemudian di keluarga atau yang bertanya itu kebahagiaan yang luar biasa. Mirip-mirip dengan bahagianya siapa? Dalam acara maulid sering diceritakan oleh para ustaz. Senangnya Abu Lahab ketika mendengar kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan di situ ketika datang, ya hamba sahayanya yang dititipkan kepada Aminah, Tuhan keponakan mula lahir. Tanya Abu Lahab pertama kali apa Bapak Ibu? Yang lahir itu lanang apa betina? Asal dijawab oleh hamba saya ini, Tuhan yang lahir lanang. Maka nampaklah wajah Abu Lahab itu berbinar-binar. Telah pergi adik yang kucintai katanya. Maksudnya siapa? Abdullah, bapak Nabi. Ya, itu adiknya Abu Lahab. Adik-beradik dengan bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah datang ganti sebagai ganti dari adik yang hilang. Maksudnya ponakannya yang baru lahir ini. Maka kita lihat ketika lahirnya Nabi Muhammad, senang luar biasa Abu Lahab, sampai hamba sahaya yang dia titipkan kepada Aminah itu dibebaskannya. Maka nanti ada riwayat yang sampai kepada kita juga. Katanya nanti di hari kiamat Abu Lahab ini Bapak Ibu, kan dia masuk neraka, jelas masuk nerakanya itu. Ada satu surat dalam Quran khusus untuk Abu Lahab. Biasanya kalau disebut nama dalam Quran itu kadang bagus maknanya. Ini dah nasib Abu Lahab dengan bininya, wa mar'atuhu hammalatal hatab, masuk neraka. Dalam riwayat itu disebutkan tiap hari Senin diringankan siksanya. Asal ditanya, kenapa diringankan siksa hari ini? Karena kesenangannya di hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah itu kita skip, tidak usah kita perdebatkan cerita itu. Itu kebiasaan orang Arab. Kalau dapat berita, dapat anak lanang. Mana kalau sebaliknya? Lanang apa betina? Asal dijawab yang lahir betina, dalam Al-Quran direkam juga. Wa idza busyira ahaduhum bil untha. Kita nih kalau dapat anak kan Bapak Ibu, nak lanang, nak betina, gembira galau, senang galau Ya walaupun ada juga mungkin ketika dapat anak betina pertama lalu dapat anak kedua betina pula. Ya walaupun dari Arab kalau lanang rupanya betina coba lagi begitu harganya coba lagi dapat anak ketiga betina pula misalnya begitu nah biasanya kalimat pergembiraannya jangan sedih agak menantu lanang dapat anak lanang Jadi dalam Quran disebut wa idza busyira ahaduhum bil untha. Kalau mereka itu diberikan busra. Busra ini kan kabar gembira sebetulnya. Apa? Bil untha, dengan kelahiran anak perempuan. Dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Itu mukanya tiba-tiba langsung jadi hitam. Malu dapat anak begitu. Bayangkan Bapak Ibu orang-orang jahiliyah asal dikabari lahir itu anak betina malu. Sampai titik paling menyedihkan dalam 3-4 ayat di ayat yang lain diceritakan
sebahagian jahiliyahnya orang Quraisy dapat anak betina diapainnya? Dikubur hidup-hidup. Lihat waktu ya, zaman inilah kemudian Rasul diutus oleh Allah. Setipu kaum betina ya. Belum kemudian hubungan lelaki perempuan bisa disebut pernikahan dalam artian menyatu. Dalam buku Fiqh Sunnah karangan Imam Sayyid Sabiq pembahasan nikah, itu Imam Sayyid Sabiq menceritakan betapa beberapa bentuk jahiliyahnya pernikahan orang-orang di zaman itu. Mungkin dulu waktu nuzul Quran, kalau berasa ini kayaknya Ustaz pernah nyampaikan ya, pas nuzul Quran karena itu zamannya zaman jahiliyah. Ada dulu namanya nikah roya. Nikah apa? Roya atau nikah liwat. Itu bahasa Arab, roya dan liwat. Bahasa kitanya bendera. Jadi dulu waktu orang-orang Mekah, kalau di depan rumahnya ada bendera, macam kita nih lah ya, Agustusan naik ke bendera, tapi itu lambang kemerdekaan, warnanya jelas merah putih. Dulu di kota Mekah tuh, kalau di depan rumahnya ada macam bendera, tidak disebut warnanya, ya mungkin macam ngeletak gelap begitu tuh ya, bocor genteng, bocor pagar dan sebagainya, itu pertanda bahwa di dalam rumah itu ada betina, ada perempuan yang bisa dimasuki oleh siapapun lanang yang menginginkannya. Bayangkan Pak, berjalan di kota Mekah, ada bendera, ada betina, lanang yang masuk kerajaan, yang galak masuk ke situ pacak dia berhubungan dengan betina itu. Maka masuklah lanang ke situ, Ciko, ya dalam periode itu 2, 5, 10, 20, ya sampailah perempuan itu mengandung. Dan tiba waktu dia melahirkan, maka untuk menentukan siapa bapak bagi bayi yang lahir itu, sekaligus suami bagi si perempuan ini, lanang-lanang yang pernah masuk dalam rumah itu bapak itu dipanggil galau. Mungkin ada tulisnya Pak, kita sebut ya kalau ada namanya di sini ya, Pak Pulang misalnya begitu ya, Pak Pulang dipanggil galau di rumah itu. Dikumpul ke, berkumpul di rumah itu ya, rumah perempuan itu. Bayi yang lahir diletak di tengah-tengah, lalu ada perempuannya, mungkin juga dengan keluarganya, lalu ada seorang qadhi. Qadhi ini kalau bahasa kita hakim, ya. Dia nanti yang memutuskan siapa bapak untuk bayi laki bagi perempuan ini. Maka setelah diletakkan begitu, lanang-lanangnya sudah berkeliling, itu diranapi siko-siko. Tahu diranapi Pak ya? Bu ya, dijingoi pasar-pasar. Pasar itu ya, dicireni ya siko-siko. Jingok bayi. Jingok anak tuh, jingok bayi. Jingok anak lagi, jingok bayi. Sudah lama dikelilingi, maka nanti qadhi dengan perempuan ini bakal musyawarah. Lalu kemudian si qadhi bakal ngomong, kau bapaknya, hidungnya paling mirip dengan hidungmu, gara-gara hidung jadi bapak bagi si bayi ya, dan suami bagi perempuan itu. Bayangkan, dan lanang itu dah baca nolak, ya, dah baca nolak. Padahal belum tentu Pak dia bapaknya ini kan. 20 lanang masuk tadi ke situ, ya ke rumah itu. Itu namanya nikah roya, nikah liwat zaman jahiliyah. Disitulah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah. Ada lagi tambahkan sikap contoh biar kita betul lihat bahwa jahilnya zaman itu, dan bersyukur Nabi utus oleh Allah di tengah-tengah zaman tersebut. Ada nikah dulu namanya nikah istibdo. Dalam Fiqh Sunnah juga diceritakan oleh Imam Sayyid Sabiq. Jadi kalau nikah istibdo ini suami istri. Lah suami istri ini yang ini ya, lah pasangan. Lalu lakinya ini ngomong dengan bininya, Dek, kau pergilah ke rumah lanang itu. Disuruh niat oleh lakinya, ya, suruh niat Pak oleh lakinya tuh, kau pergilah ke rumah lanang itu. Nanti berhubunganlah dengan dia. Selama kau berhubungan dengan dia, kita tidak berhubungan dulu sampai kau jelas hamil dari dia.
Nah biasanya lanang tempat disuruh pergi itu Pak mungkin lebih kayo, ya, mungkin lebih apa? Berduit, sama baik kayo berduit ya. Lebih apa lagi? Lebih belaga mungkin begitu ya. Mungkin maksudnya untuk memperbaiki keturunan mungkin bahasa lainnya itu ya. Sampailah dia jelas hamil dengan laki-laki itu baru dia balik ke lakinya. Kaget anak yang dikandung oleh istrinya itu diklaim, diakui sebagai anak mereka berdua. Itu namanya dulu nikahnya nikah istibdal. Tengok Pak Buya, bayangkan kalau Nabi tak diutus jadi Rasul, bisa jadi nikah istibdal itu ada dipacu ini. Yang dipacu ya. Nikah raya tadi ada rumah naik ke bendera, ada begino, masuklah 20 lanang ke situ. Ya, tapi Allah utus Nabi kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, siapapun dia, nak uang Islam atau bukan Islam, kalau mengajarkan pernikahan seperti pernikahan dalam syariat kita hari ini, selamat. Maka yang tidak mengamalkan itu Pak Ustaz kalau ini mau main bola tuh, ngomong ke pernikahan, ya, tiba-tiba pas pernikahan anak lalu sah kalau. Iya, rupanya lah campur dulu, ya, lah hidup dulu bersama-sama. Kalau bahasa dulu itu namanya apa? Kumpul kebo. Iya. Tapi sekarang agak bagus bahasanya, living together. Oh, iya bagus nih ya istilahnya itu ya. Iya, awak kumpul kebo itu tuh ya. Iya, dibagus-bagusi. Ya. Tapi maknanya tetap salah, menyelisih syariat. Islam datang meluruskan yang benar-benar itu agar mengganti yang salah. Ya, maka nikah raya dihapuskan dengan datangnya Nabi. Tak boleh lagi nikah istibdal. Takkan kita lagi jauh begini berhubungan dengan orang lain. Nauzubillah. Itu belasannya dayus lagi Pak. Tahu dayus ya? Dayus itu kalau misalnya kita tahu pasangan kita buat maksiat, lalu kita tenang-tenang baik. Misalnya istri kita terutama ada laki-laki lain sampai begitu, lalu kita diam baik. Biarlah, ya terserah dia. Kalimat itu menunjukkan laki-laki dayus, ya, dan itu dikecam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini lihat Pak zaman jahiliyah. Maka kita bersyukur, walhamdulillah diutuslah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena itu hari ini Bapak Ibu, kalau ada yang tidak meloi Nabi, menyelisihi yang dibawa oleh beliau, sesat. Ada orang nikah, lah dari awal niat dah galak punya anak. Bab nikah lagi. Hari ini apa istilahnya? Telur batu, Pak, lupa di lidah. Nikah, tapi niat tak punya anak. Apa Pak? Yang muda-muda ni terutama, yang tahu-tahu istilah apa? Hah? Ya, child free. Ya, iya. Dia nikah, tapi lah sepakat jangan punya anak. Padahal tujuan syariat yang 5 di antaranya hifzun nasl, menjaga lestarinya keturunan. Dan satu-satunya cara yang dibolehkan oleh syariat nikah. Ini nikahlah dari awal niat tak punya anak. Hati-hati Bapak Ibu ya untuk gen selanjutnya ini. Anak-anak kita ini bahkan sekarang ini ada fenomena macam ketakutan menikah. Ya, ketakutan menikah melihat fenomena nikah cah ini takut gitu. Lalu kemudian sampai juga kepada yang nikah niat tak punya anak. Ya, kasihan kita nanti gen hari ini gen Z, gen Alpha, ya. Padahal dia udah tahu mak bapaknya itu lemah nikah itu ya. Iya, ini takut. Mungkin karena melihat suasana pernikahan hari ini. Tapi tidak jadi alasan. Syariat ini lestari sampai hari kiamat. Ya, ini kita syukuri Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena itu kita bahagia dengan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nak kenal Nabi ini banyak caranya. Kalau dengan peringatan Maulid ini memantik baik, ingat baik. Apa bahasa lain memantik ya? Mengembalikan dan memberikan motivasi kembali. Nak kenal Nabi itu harus berkelanjutan.
Maka saya selalu sampaikan dalam peringatan Maulid, paling tidak kalau nak tahu Nabi itu secara utuh, bagus gitu, bukti cinta kita dengan Nabi, bukti kita ngaku umat beliau, bukti kita berharap syafaatnya nanti di hari kiamat. Kenali Nabi lebih jauh dari apa yang selama ini kita sudah tahu. Mencerita lahirnya, siapa nama bapaknya, siapa nama emaknya, siapa nama kakeknya, nyanyi rohatil akhir tadubena sudah gitu Bapak Ibu. Maka harus ada niat kita, upaya kita mengenal beliau lebih jauh. Maka paling tidak ada 3 Bapak Ibu. Warisan para ulama agar kita tahu tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, cara mengenal Nabi ini sesuai dengan urutan kehidupan beliau, kronologinya. Dari lahirnya, usia kanak-kanaknya, ngapoi ketika beranjak remaja, perjalanan dagangnya melok mamamnya Abu Thalib, lalu kemudian memperdagangkan Khadijah, lalu nikah dengan Khadijah, lalu jadi Nabi, lalu jadi Rasul sampai wafat. Itu cara mengenal beliau dengan metode ini, itu namanya sirah nabawiyah. Nah ini pertama ya, Ustaz aku tak tahu kronologi Nabi dari kecil sampai mati. Itu cak mana belajarnya? Baca buku-buku sirah nabawiyah. Ya, nanti diceritakan di situ. Misalnya ada satu kitab yang bagus, ini dapat penghargaan, kalau penghargaan yang Barat itu pecah Nobel, ya. Tapi ini penghargaannya di negeri Arab, di Saudi Arabia. Ada seorang penulis dari India, ya, namanya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dia punya kitab namanya apa? Ar-Rahiqul Makhtum. Ini bahasa Arab. Kalau ibu jalan ke toko buku yang besar-besar macam Gramedia atau toko buku yang lain, itu terjemahannya juga sama, ditulisnya bahasa kita, Ar-Rahiqul Makhtum. Itu buku cerita untuk mengenal Nabi secara kronologis dari kecil sampai beliau wafat. Baru kita tahu, oh Nabi nikah dengan Khadijah usia 25. Oh tadi ada tentang Hajar Aswad, yang tentang Nabi meletakkannya kembali itu di usia pangkal 30-an dalam kitab-kitab sirah nabawiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, cara kita nak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dalam, lebih jauh, itu dengan cara as-sama'il. Ini yang kedua. Saya ulangi, cara mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikutnya dengan membaca, mendengarkan as-sama'il. Apa sama'il itu Bapak Ibu? Nanti dalam kitab sama'il inilah diceritakan tentang bentuk fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak dan kepribadian beliau sehari-hari. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan nyari di sirah nabawiyah tadi, tidak ketemu. Nyarinya di mana? Sama'il. Ya, nanti biasanya lengkapnya itu as-sama'il al-Muhammadiyah. Yang cukup terkenal dalam bab ini karangan Imam At-Tirmizi. Nanti baru kita tuh tahu Pak, oh rambut Nabi itu Masya Allah, ada bab rambut beliau. Pernah tak kita tahu macam mana rambut Nabi? Dalam Sama'il itu diceritakan. Ya, nanti dalam bab rambut itu misalnya rambut Nabi digambarkan, Nabi itu belah tengah Pak rambutnya ya. Model-model kami masih muda zaman itu ya. Iya, gen-gen milenial waktu dia masih SMA itu belah tengah ya. Rambut Nabi itu dalam Sama'il diceritakan. Kalau bahagian depannya ditarik ke samping kanan kiri, nyentuh cuping beliau ini, daun telinga. Belah belakang, Nabi itu kadang sering memuncir rambut beliau. Kalau dibuka, itu sampai menyentuh bahu beliau. Gondrong Nabi itu ya, dalam banyak kesempatan. Jadi tahu gitu, ya. Nanti disebutkan dalam rambut itu, Nabi beliau itu tidak lurus, tidak juga keriting. Apa nyebutnya gitu? Ikal. Nah, ya. Tapi ikalnya ikal yang bagus, yang cantik dipandang mata. Kalau tidaklah sesuatu itu dinisbatkan kepada Nabi termasuk fisiknya, kecuali bagus galau, termasuk rambut beliau. Ya, kita kan selama ini tidak pernah tahu Pak fisik beliau ya. Ada tidak yang pernah nyingok Nabi Muhammad di sini?
Oh pasti ada ya. Atau yang pernah nyingok, ini pertanyaannya mungkin gitu ya. Pernah nyingok Ustaz dalam mimpi? Ada yang pernah? Ada mungkin ya. Ada yang dalam cerita, ada yang tidak, yang bisa begitu ya. Bab ini boleh. Nanti dalam Sama'il itu penutup bab mimpi bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada juga tak kita yang pernah melihat dalam buku-buku cerita tentang Nabi atau dalam video-video film tentang Nabi, sosok yang digambarkan itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah tak? Tak pernah juga. Ya, paling kita kalau nengok film Nabi Muhammad yang muncul apa Pak? Kaligrafinya itu ya, Muhammad. Kadang tinju efek bias putih bersinar ya. Yang itu tidak dilakukan untuk Nabi yang lain. Asal cerita Nabi Adam, aduh, aktornya itu pemeran Nabi Adam. Asal cerita Nabi Yusuf, aduh, pemeran Nabi Yusufnya itu. Tapi ketika cerita tentang Nabi kita Muhammad, tidak pernah ada. Maka apa cara kita untuk tahu bentuk fisik Nabi? Maco Sama'il. Disitulah sahabat-sahabat yang sehidup dengan beliau, yang peluk badan beliau, yang cium tangan beliau, yang melihat langsung Nabi, menceritakan bentuk fisiknya dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh mereka. Itu memang istimewa sahabat Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa simpulkan, oh ternyata Nabi kita ini Masya Allah tampannya luar biasa. Kalau Bapak Ibu ditanya, jawab dengan cepat tadi ya. Siapa Nabi yang belaga? Kamu jawab apa? Nabi Yusuf pasti ya. Benar tak jawab Nabi Yusuf? Karena kadung terkenal belaga Nabi Yusuf itu ya. Bahkan ada surat Nabi Yusuf yang menceritakan Imro'atul Aziz, istri menteri itu yang jatuh cinta dengan dia. Sampai ibu-ibu sosialitanya, zaman dulu ya. Mungkin hari ini ibu-ibu sosialitanya itu ya. Yang dikumpulkan oleh Imro'atul Aziz ini sampai teriris-iris jemari mereka itu melihat ketampanan Nabiullah Yusuf. Ini bukan manusia, ini malaikat. Kan begitu ucapannya dalam surat Yusuf. Belakang ya. Sampai nanti ada dulu guru kita nyebut memang Bapak Ibu. Ketampanan Nabiullah Yusuf alaihi salam itu mengambil 25% ketampanan lelaki dari awal sampai akhir. Oh, belakang ya, seperempat ketampanan lanang seluruh dunia dari awal sampai kiamat diambil oleh Nabi Yusuf. Makanya ibu-ibu sebagian asal dia mengandung, ya, kadang disuruh baca surat Yusuf. Saya puas itu nyari riwayatnya Pak Bu ya. Di mana dalil perintah baca surat Yusuf kalau mengandung ini? Tidak ketemu. Mungkin peramalan wong lama, wong Bali ya. Iya, baca surat Yusuf. Tahu gitu tuh, apa dan apa fadilatnya. Asal ditanya, jawabannya apa? Mudah-mudahan kalau anak itu lahir, kalau lanang belaga, pecah belaga Nabiullah Yusuf. Ya kalau lanang, kalau betina, ya mungkin pecah Cleopatra lah, mungkin karena di Mesir ya, perempuan-perempuan Mesir yang terkenal belaga. Lalu apakah boleh baca itu? Boleh, silakan Bu. Ya Yusuf, itu kan Quran. Baca Quran pahala. Silakan. Ya walaupun belaga tidak anak itu tergantung bapak emaknya juga sebetulnya ya. Iya. Tapi dia nak baca surat Yusuf itu jangan dihalangi. Iya. Kecuali baca dapat pahala. Banyak itu ayatnya, lebih banyak dari surat Yasin. 25%. Tapi Bapak Ibu ketahuilah ya, guru kita yang nyebut tadi itu ketika menyimpulkan Sama'il al-Muhammadiyah, kata beliau ketampanan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengambil 50% ketampanan lelaki dari awal sampai akhir. Mana satu yang lebih banyak? Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf? Nabi Muhammad. Nabi Yusuf selawe persen, 25. Nabi Muhammad 50%. Lihat Pak, oleh dua wong ini baik. Lah berapa diambil? 75%. Ya, lanang dari Nabi Adam sampai lanang terakhir yang mati waktu kiamat. Artinya berapa sisanya? 25%. Inilah yang kita bagi-bagi ini, Pak ya. Nah, ini ya. Iya. Jadi jangan merasa ayo saat lakiku belaga, belum belaga, masih 0,0000 sekian, banyak baginya ya.
Nah itu cuma bisa kita tahu Bapak Ibu kalau ngaji dalam kitab sama itu. Tadi baru nyebut rambut, nanti diceritakan bidangnya dado beliau yang berbulu, bulu dado, puji kita tadi itu ya. Fisik beliau yang tegap, asal dia berjalan, kaki itu pecah menancap bumi. Sehingga ada kaki cerita Nabi itu terkilir pecah kita berjalan ya. Dia mantap betul ya cara beliau berjalan. Itu ditemukan dalam kitab Sama'il. Bahkan ada satu riwayat itu, salah seorang sahabat menceritakan ketika waktu tersebut malam bulan purnama, dia keluar rumah tengok malam purnama, tiba-tiba dia melihat juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah. Nabi waktu itu diceritakan pakai baju warna merah. Kata guru kita merahnya itu ngarang-ngarang merah maron. Nanti dalam sama itu diceritakan juga baju-baju Nabi, warna-warna baju Nabi. Ada merah maron, saya lihat, ada hijau, ada putih, ya. Tapi Nabi ini tidak katik, gitu ya. Saya pakai malam tidak katik dalam kitab itu. Nah, jadi waktu itu sahabat tuh ngomong, saya melihat malam bulan purnama, melihat wajah Rasul, melihat bulan purnama lagi, melihat wajah Rasul, melihat purnama lagi, melihat wajah Rasul. Bolak-balik dia berhenti nengok bulan, nengok wajah Nabi. Purnama itu kan bagus Bapak Ibu ya. Kalau dia lagi bulat-bulatnya itu cahayanya terang ya. Walaupun kalau didekati katanya bulan itu bolong-bolong juga, tapi kita nengok dari bawah nih bagus. Asal bulan purnama sinarnya terang. Tapi kata sahabat ini melihat wajah Rasul jauh lebih indah dari indahnya bulan purnama. Ah itu ya. Kita tak tahu itu dari mana. Sama'il. Ini yang kedua. Ingat tadi pertama apa sirah nabawiyah. Itu kronologis dari lahir sampai wafat. Yang kedua Sama'il. Itu untuk melihat fisik Nabi. Nanti tambahannya akhlak Nabi dan kepribadian Nabi diceritakan di situ. Cara Nabi makan ada di sana, cara Nabi duduk ada di sana, cara Nabi tidur ada di sana. Itu agak sukar ditemukan dalam kitab-kitab sirah nabawiyah. Itu yang kedua. Yang tiga tadi ya. Satu lagi dengan cara apa? Dengan menceritakan atau membaca serta mendengar, namanya khosois. Ya, apa namanya? Khosois. Artinya apa? Kekhususan yang ada pada Nabi atau pada keluarga beliau Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nyarinya di mana? Khosois. Dan itu banyak, maka dikumpulkan jadilah kitab Khosois. Apa contohnya Bapak Ibu? Contoh misalnya ya, Nabi itu istri beliau setelah kewafatan Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid jumlahnya banyak. Ada yang tahu berapa istri Nabi itu Bapak Ibu? Berapa? Ya, 9 lebih. Ya, 11. Banyak ya Ustaz. Ya, banyak 11. Kami singkop lagi dah habis. Di bawah tadi. Ini 11 istri Nabi. Ini yang dituduhkan oleh orang-orang orientalis yang tak senang dengan Islam. No jingona. Nabi orang Islam, ya, hobi main perempuan. Nak jawab apa gitu? Jawab apa kira-kira? Jangan-jangan itu niat ya. Banyak istri Nabi. Itu namanya dalam kajian syariat khosois. Ya. Kekhususan yang ada untuk Nabi tidak untuk umatnya. Dan itu berdasarkan wahyu, perintah dari Allah. Ya. Jangan camak misalnya kita umat ini, aku ni nak melok Nabi. Itulah yang kejadiannya pecah di timur Pulau Jawa itu. Yang nyebrang dikit pakai jerambahnya itu ya. Susah nih akan nyebut, maksud aku orang Madura ya. Ya mohon maaf kalau ada Madura ya. Iya. Kan ada dulu viral. Dia buat gedung besar, rumah besar, akunya dia Muslim karena dia bersahadat. Tapi bininya 10. Wih banyak 10 baik. Maka siapa yang dia contoh? Tidak baca ngomong contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu khosois, kekhususan. Kalau ada umat beliau sanggup lahir batin untuk menikah lebih dari 1, paling banyaknya nikah sampai 4. Ya. Kalau nikah lebih 5 sampai 5 menyelisihi syariat.
ya harus diceraikan salah satunya. Itu namanya khosois. Atau contoh lagi yang ada dengan keluarga beliau, istri-istri Nabi itu sendiri. Ketika istri-istri itu Rasul meninggal, tidak ada satupun dari sekian banyak istri Nabi yang masih hidup ketika Nabi meninggal nikah lagi. Di saat kebiasaan orang-orang zaman dulu, kalau ada perempuan sahabiat nyebutnya ditinggal wafat suaminya, mati syahid misalnya, dalam waktu yang tidak lama setelah habis masa iddahnya, pasti perempuan itu akan dalam tanda kutip diselamatkan oleh sahabat yang lain. Nah, ada yang diando lakinya mati perang, pikirlah siapa yang belum sempat kawin ini selamatkan. Begitu bahasanya. Zaman dulu jangan dipakai zaman ini. Tidak dibukai pintu oleh rumah gitu ya. Nak nyelamatkan bahasanya. Kau lagi tak selamat ujian tadi itu ya. Nah itu. Nah istri-istri Nabi ini, padahal ketika Nabi meninggal masih ada yang muda. Ummul Mukminin Aisyah itu Bapak Ibu, waktu Nabi meninggal baru pangkal 20-an umurnya itu. Bertemu zaman bapaknya jadi khalifah Abu Bakar, bertemu zamannya Umar, bertemu zamannya Ali, zamannya Utsman, bahkan mimpin perang Jamal dalam zamannya Ali. Lama hidup setelah Nabi, tapi tidak pernah ada cerita mereka menikah lagi. Itu namanya apa? Khosois, kekhususan untuk Nabi dan orang-orang yang ada di dekat Nabi. Dan bisa kita nurutnya. Kalau ada hari ini ada perempuan umat Nabi Muhammad meninggal lakinya misalnya, lalu dia dah galak nikah lagi, asal ditanya jawabnya, aku nak pecah diri Nabi. Ya, dan menikah lagi selepas mati suami, tak boleh jawab dengan jawaban itu. Karena itu khosois. Kalau dia kemudian memutuskan, Ustaz, aku dah galak nikah lagi, alasannya apa? Aku nak konsentrasi besar ke anak. Dah, silakan. Tapi tidak bisa jawab nak nyontoh istri-istri Nabi. Ya, maka itu tidak boleh dilarang juga. Kalau ada perempuan ditinggal wafat suami, jangan nikah lagi. Jingoklah istri Nabi, kaki nikah lagi setelah Nabi wafat, tambah salah yang ingat ke dia. Perempuan kalau ditinggal wafat suami, habis masa iddahnya, bebas. Dia nak nikah lagi, pilihan dia. Dia pilih dan nikah lagi, pilihan dia juga. Ya, itu perempuan. Karena perempuan ini memang banyak pertimbangannya Bapak Ibu. Belum lagi kalau ada yang bertanya, Ustaz, kalau kami punya suami lebih dari satu di dunia, kaget di akhirat dengan siapa? Aduh, pertanyaan itu ya. Iya. Dan syariat ini telah jawab Bapak Ibu dalam kitab-kitab tafsir. Nanti ada beberapa jawaban di situ. Memang khusus untuk ibu, ya. Kalau bapak-bapak ini tidak usah ditanya, iya, bini masih hidup lagi lalu mikir nak bini lagi, gitu ya. Iya, yang jadi pertanyaan itu ibu-ibu. Nah itu namanya apa? Khosois, ya. Jadi kita nak tahu, kalau nak kenal Nabi dari sirah kronologi, beli kitab sirah. Nak kenal wajah Nabi, nak kenal fisik Nabi, nyarinya di mana? Syama'il. Nah kejadian-kejadian khusus pada Nabi dan keluarganya, agar aku baca jawab kalau ada orang bertanya, nyarinya di khosois. Inilah Bapak Ibu yang harus diteruskan setelah maulid. Dah acak kita ceritakan sirah Nabawiyah tadi di semalam ini. Ya, 3 malam kita mengkontakkan kitab itu dah balik-balik. Ya, maka harus kajiannya rutin. Ada ustaz yang ngaji tentang sirah. Kalau itu kronologi. Harus ada yang kalau Ustaz kami nak kenal fisik dulu sebab jarang diceritakan, maka kajiannya kitab sama ilmu. Ya, inilah bukti cinta kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu Bapak Ibu sudah dengan maulid. Kalau maulid ini ceramah beginilah ya. Ya, nanti tahun depan maulid lagi, gitu ya. Nanti tahun depannya lagi maulid lagi, ya. Sisip dikit ceritanya mirip juga, ya. Jadi kalau Bapak Ibu lah 60 tahun, 40 kali aku Ustaz hadir maulid. Lah ngelotok namanya tentang maulid itu kamu, ya. Lah pakam, tapi tentang Nabi secara dalam belum tentu.
Karena tidak cukup menceritakan fisik Nabi dalam semalam, tidak cukup menceritakan sirah yang panjang 63 tahun kehidupan beliau dalam semalam. Harus dijadikan kajian-kajian yang rutin. Nah, ini memantik ya, untuk memancing agar kemudian kajian-kajian yang diadukan ini ada juga kalau untuk bab tentang Nabi dalam bentuk sirah nabawiyah atau syama'il atau khosais. Yang terakhir Bapak Ibu ya, yang terakhir ini kesimpulannya. Ya, walaupun mungkin sudah sering disampaikan, tapi biar ada oleh-oleh sekali. Kamu mau tadi apa oleh-oleh itu? Oleh sirah, oleh syama'il, oleh khosais. Itu buku. Untuk ramalan paling tidak ada dua. Yang pertama apa? Yang pertama, agar kemudian nanti betul kita itu dapat syafaat Nabi Muhammad, mau tak mau, agar kita masuk dalam barisan yang dapat syafaat itu, nebusnya dengan ittiba kepada Nabi. Dalam surat Ali Imran dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, kalimat fattabi'uni lah yang jadi ittiba. Maksud ittiba itu apa? Mengikut segala yang dilakukan oleh Nabi. Nabi makannya cak ini, cara, lebih ke cara yang ada. Maka kita melok cara beliau makan, itu juga termasuk ittiba. Dalam urusan sehari-hari, dalam urusan dengan kaum ramai, cara kita berjirat tetangga, cara kita bermuamalah, cara kita hidup dengan kaum ramai, contoh dari Nabi, itu juga yang kita lakukan. Maka tadi yang dibaca oleh Ustaz Mulyadi dalam ayat surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalimat uswatun hasanah ini kalau orang belajar bahasa Arab, itu isimnya isim nakiro, isim yang tak pakai alif lam. Kalau lawannya alif lam, itu isimnya nama isim ma'rifat. Dia pakai nakiro, pakai tanwin, uswatun hasanah. Isim nakiro membawa maksud apa? Membawa maksud yang tidak terbatas. Artinya Nabi itu contoh yang terbaik di segala-galanya. Ustaz, aku ini baru jadi suami, pengantin baru. Siapalah Ustaz contoh terbaik seorang suami untuk istrinya? Nabi. Ya, Ustaz, aku ini pemarah, nak belajar sabar. Siapa contoh yang paling sabar? Nabi. Balik ke kalau kepada Nabi. Cak mana cara berdagang? Cara berdagang Nabi. Cak mana cara ngatur umat? Jingok cara Nabi. Maka dipakai kalimat itu dengan kalimat yang umum, kalimat nakiro, uswatun hasanah. Ya, karena itu yang pertama Bapak Ibu, kalau kita ngaku cinta dengan Nabi, yang ini tidak bisa ditawar. Ittiba dengan beli. Yang sifatnya perintah kita melewati, kita gawe kan? Yang dilarang oleh beliau, jangan kita lakukan. Bahkan nanti kita macam layak untuk masuk dalam barisan yang dapat syafaat beliau. Ya, nanti itu di kajian juga apa bahasan contoh Nabi ini. Yang kedua, ini sering ya, tapi ayatnya memang jelas. Biasa dibaca oleh khotib dalam khutbah Jumatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inilah dalil Bapak Ibu ngapa kita diminta sholawat. Ya, di mana ayatnya? Pada kalimat ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang beriman. Jadi kalau kita mengaku dalam hati ada iman, sallunya itu harus dipraktekkan. Apa sallunya? Bersolawat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah selamat kita nih Bapak Ibu. Dalam sehari itu, selagi kita nyago sholat pasti sholawat dengan Nabi. Ya, tengok rukun sholat itu ada rukun tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatus thayyibatu lillah. Mulai itu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak Ibu yang sudah pernah belajar tentang sholat dari segi makna, tengok di situ ya. Kita mengucapkan sholawat dengan Nabi, pakai kata ganti orang kedua ka. Ya, itu membawa maksud apa? Seolah-olah yang kita sedang
sebut keselamatan itu, Nabi itu ada depan mata kita. Kalau pakai orang ketiga, goib namanya kan, kalau dalam bahasa Indonesia. Ini isim mukhatab, seolah-olah waktu kita nyebut Assalamu alaika ayyuhan nabi, itu Nabi depan kita waktu kita sholat itu. Itu Masya Allah. Ngapa kalau bacaan sholat itu kita renungi, itu mudah-mudahan membantu khusyuk seluruh dari takbiratul ihram sampai salam. Saya ada mengajar tentang bacaan sholat itu dari segi pemaknaan ya. Duduk antara dua sujud itu baik, Pak, Masya Allah doanya itu ya. Kita kadang mungkin karena tidak ngerti artinya lewat baik. Rabbi jadi berhamdi benar pada ini wani. Allah Akbar ya. Padahal itu ada doa. Tidak juga nyuruh maco lambatnya, tidak nyuruh maco Rabbi ufirli warhamni. Laju kelamuan, makmum di belakang itu ya, orang kelamu imam itu maco standar baik. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Tapi kita tahu 8 makna itu. Minta apa dengan Allah. Nah, sama macam kita salawat dengan Nabi. Maka tadi asal sholat kita jago, sholawat terus kita tiap hari. Belum ditambah sholawat yang di luar sholat. Ustaz, aku nak ngapalkan, ada dapat dari guru, katanya agar rezeki lancar baca sholawat sehari 1000 kali. Boleh tidak? Boleh, silakan. Ya, tapi kalau punya jumlah yang banyak, pakai sholawat yang biasa, yang pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kejar banyak. Jangan baca sholawat nariyah. Kamu lagu dulu Allahumma sholli sholatan kamilatan. Oh, baru sekali kamu nges kamu itu ya, dan ngejar 1000. Baca yang pendek itu cukup insya Allah. Kata para guru, bahkan kalau seandainya ada kata zikir, Pak, kan banyak zikir kita nih, ada tasbih, ada tahmid, ada takbir. Dan hati zikir itu cuma tinggal zikir sholawat, niscaya cukup zikir sholawat untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lalai, mulut ngucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi pikiran kemana-mana, diterima zikir kita itu. Ini fadilat sholawat kepada Nabi. Ya, ada masalah Ustaz, berat niat masalah ini ya. Sholawati. Ada satu sholawat, ini bagus ya, karena saya sering dengar, paling tidak Buya Yahya pernah nyampaikannya. Kalau yang perempuan, Hubaba Halimah Alaidrus. Tahu bu nama ini? Banyak di reels ya, di HP kita. Hubaba Halimah Alaidrus. Ada namanya sholawat idrok. Itu kata dua beliau ini sama itu. Dan ini memang dari dulu begitu para ulama. Ini sholawat dosisnya tinggi. Kalau kita sedang ada masalah yang berat, tawasulnya dengan sholawat idrok. Tahu tidak pernah dengar mungkin ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qaddaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Nah itu ya, itu sholawat idrok. Kalimat adrikni itulah yang jadi kalimat idrok. Jadi pertama langitnya sama sholawat, tambahan kalimat bawahnya qaddaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ya Allah, lagi masalah berat niat ini, mohon dengan kemuliaan Nabi-Mu ya Allah, masalah ini turun kau angkat. Itu makna sholawat idrok. Ya, silahkan diamalkan. Banyak sholawat. Nak baca Al-Diyaul Lami, kumpulan sholawat. Kalau nak baca Barzanji, itu sirah nabawiyah. Segalanya berhubungan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terakhir dulu saya masih ingat kiai kami di kampung-kampung dulu, dan hari ini dibagusi bahasanya. Istilahnya kalau ada apa-apa hajat, sholawati dulu. Ya, pernah ada dengar ini? Pengen beli ini, belum terbeli, lagi ngumpul duit Ustaz. Yo, kumpul lah sambil sholawati. Yo, pernah ada yang sampai ngamal tuh, Pak. Dia nak beli motor, belum ada duitnya, tapi dia pede ke showroom motor. Mau datang, disambut oleh apa? SPG, betul ya dia. Sales promotion deal, saya itu ya. Nah, ditanya nak apa? Nah, nyingok-nyingok, ya, dilus-lusnya motor itu.
rupanya disolawati oleh dia ya. Nama dulu di kiai, kalau nama dia apa? Solawati dulu. Belum baca beli motor, nyolawati motor. Aduh, yang sampai begitu ya. Kalau dulu dalam konsep tarbiyatul aulad, ini terakhir, insya Allah terakhir. Mesak ke anak, terutama anak yang masih kecil, Bapak Ibu ya, agar kemudian minta kepada Allah agar anak ini bagus, akhlaknya bagus, pekertinya bagus, nasibnya bagus, terutama nanti ketika besar, ya, disolawati. Terutama di waktu-waktu dia menjelang tidur atau baru tidur. Itu kalau orang kajian gelombang, kita baru tidur itu gelombang apa namanya? Theta, apa beta itu ya? Yang kalau orang di luar ngomong itu masuk ke sanubari dia. Maka waktu tersebut bagus untuk menasehati anak-anak kita tuh yang masih kecil ya, yang masih tinggal dengan kita. Nanti lagi Ustaz, anak lagi bisa galau, cocok kalau belok dengan kamu, ya. Ditirakati, datangi kamarnya anak kita tadi, usuk-usuk, baca ke Al-Ikhlas, baca ke Al-Falaq, baca ke An-Nas, salawati, tiup dengan ubun-ubunnya. Oh itu Masya Allah. Oke, doanya tambah doa terserah, tergantung kebutuhan anak. Ya Allah, anak pertama ini agak majal. Tahu tak kamu majal? Tahu nakal, itu. Solawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Minta lembut hati ya Allah. Sudah. Anak kedua, datangi lagi, baca lagi, solawati lagi, doain lagi. Ya, begitu seterusnya. Anak ketiga, bacoi lagi. Anak keempat, banyak anak kecil di rumah. Nah, bacoi lagi itu. Dan selesai. Ya, anak sudah. Siapa yang belum? Bapaknya, yang nyelawati tadi maknya, itu ya, bapaknya. Pasti ke tapi ibu ya. Kalau kamu nak ngembus lagi, kamu lah tertidur, gitu ya. Iya, tiba-tiba kamu ngembus. Laki tadi masih itu jago. Apa aku dimbus ujinya tadi itu ya. Rupanya disolawati. Oh iya. Asa itu doanya apa? Bulan depan naik ke duit belanja. Jadi dia kan itu ya. Sebulan Pak diulanginya. Naik ya duit belanja itu ya. Itu. Baca juga Pak, kita baca juga ya. Asal bini lagi itu Pak itu ya. Solawati tiu. Nah ya. Kendaknya apa? Aku tanggung jawab. Kamu tulah kendaknya apa ya. Nah itu namanya tirakat, namanya tawassul dengan sholawat kepada Nabi. Dan kata yang itu jadi zikirnya lah bagus Pak ya. Baca sholawat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Yang terakhir berdoa agar lengkap dan ganjil tiga ya. Berdoa minta dengan Nabi ya agar menjadi asbab di dunia hidup jadi berkah ya, dengan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat dapat syafaat beliau. Ya, saya rasa itulah mungkin Bapak Ibu ya untuk peringatan Maulid di tahun ini. Materi tentang kajiannya sudah, itu nama kitab-kitabnya, karakteristik kitab-kitab tentang Nabi, peramalan yang bisa kita mintakan ada 3. Pertama, mengikuti sunnah-sunnah beliau, banyakkan selawat dan berdoa agar dipertemukan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hajat-hajat kita semua berkat malam Maulid ini kabul ya. Kepada seluruh yang mengadakan acara Maulid, para pengurus ya, para donatur, sehingga kemudian acara ini terselenggara. Semoga juga dijadikan asbab kebaikan, dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kita memohon ampun. Kita sama tutup dan akhiri dengan membaca doa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang baik-baik dari acara ini diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa karim ala habibina wa syafiqina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya Allah, kami bertawassul dengan kemuliaan Nabi Mubaginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kemuliaan nama-Mu yang indah, dengan sifat-Mu yang agung, Asma'ukal Husna, agar Kau jadikan ya Allah hidup kami dunia barokah, hidup kami dunia selamat, hidup kami dunia jauh ya Allah dari bala, dari musibah, dari fitnah yang besar, dari segala macam bentuk ujian dan musibah.
bila mana musibah itu datang ya Allah, berikan kepada kami kesabaran, berikan kepada kami kekuatan untuk menjalani. Allahumma ya Allah, kami bertawassul agar kemudian ya Allah dengan peringatan Maulid ini menjadi bukti cinta dan rindu kami dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengan itu ya Allah, Kau perkenankan kami setelah menatap wajah mulia-Mu di akhirat, menatap pula wajah mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan kami ya Allah menatap wajah mulia beliau, mencium tangan mulia beliau, merengkuh nikmatnya haud al-kautsar-Mu dalam surga-Mu ya Allah, dari tangan mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumpulkan kami ya Allah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama orang-orang yang kami cintai, dari orang tua, ayah, ibu kami, dari pasangan hidup kami, dari anak, cucu, cicit dan zuriat kami ya Rabbal Alamin. Bariskan kami ya Allah dalam barisan umat beliau yang diberhakkan Allah mendapatkan syafaat al-uzma, syafaat yang terbesar, yang teragung, syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma taqabbal da'awatina hadhihi innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.